Saudara-saudaraku, terima kasih sudah datang ke channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya dalam kasih Tuhan senantiasa. Pada kesempatan hari ini, saya mau berbagi sedikit tentang hari rayanya Tuhan. Appointed times atau moed. Kita buka di Imamat 23. Di situ ada 7 bahkan 8 hari raya. Ya, hari yang pertama kita tahu itu Syabat, setiap hari Sabtu. Terus Passover itu atau Paskah, hari kematian Tuhan Yesus. Kemudian Unleavened Bread atau hari raya roti tidak beragi. Kemudian First Fruit, Bikurim atau hari panen hasil pertama. Kemudian ada The Weeks or Pentecost, Shavuot, itu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Alright. Kemudian kalau untuk Spring Feast, Fall Feast itu ada trumpets atau teruah yang biasa kita dengar itu serunai sangkakala. Biasa ada mereka tiup, ada 4 tiupan itu ditiup saat serunai. Kemudian ada atonement atau pendamaian, Yom Kippur. Ya, itu hari pendamaian ya. Biasanya mereka dulu mereka mengorbankan kambing gitu untuk penghapusan dosa. Tapi kan kita sekarang udah dalam Tuhan Yesus, tidak ada lagi korban-korban itu. Kita lah bait Allah. Nah, kemudian ada yang terakhir tuh Tabernacles atau Sukkot atau pondok daun. Ini yang paling seru ya, paling asik, karena semua orang tuh suka cita, semua orang tuh bergembira selama 8 hari berturut-turut. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang duka cita, semuanya happy, semuanya bahagia, semuanya gembira, semuanya girang, karena pokoknya ini seru banget. Nanti kalau Tuhan izinkan bisa dibahas satu-satu. Mungkin khusus saat ini cukup 2 aja dulu pertama, dan mungkin yang paling lama itu tentang Passover ya, karena besok sebenarnya itu Passover. Haleluya, puji Tuhan. Langsung kita masuk ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap pendengar, biar mereka semua dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajar kami adalah pengajar yang sebenar-benarnya, pengajar yang sejati, yaitu Roh Kudus, mengajar kami segala kebenaran, ketetapan-Mu Tuhan, perintah-Mu, apa yang berkenan kepadamu yang kami lakukan. Biarlah kami bukan diri kami yang menonjol, tapi Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami, dan kami ingin lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, dan lebih lagi mengasihi sesama kami, tidak memandang muka, tapi kami mengasihi dengan tulus, dengan penuh sukacita. Kami mau sama-sama lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang pertama adalah Syabat. Starts from Friday sundown to Saturday sundown, atau dimulai dari Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Commandment atau perintah Tuhan itu jelas. Yang keempat, remember the Sabbath day to keep it holy. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana caranya kita menguduskannya? Bagaimana caranya? Nah, kalau di sini katakan Yeshua said He is the Lord of the Sabbath. He also prayed for us to Abba, Bapa, and asked Him to
Sanctify them through thy truth. Thy word is the truth. Kuduskanlah mereka dalam kebenaranmu. Firmanmu adalah kebenaran. Yeshua is the word. Yeshua is the truth. Yesus adalah firman Tuhan, firman Allah. Dan Tuhan Yesus adalah kebenarannya. Amin. Jadi ketika kita abide in Him, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam firman Tuhan, itu berarti kita hidup kudus. Kita hidup di dalam Tuhan Yesus yang adalah kebenaran, yang adalah firman. Dan ketika kita lakukan itu, kita menjadi orang yang kudus ketika kita tetap di dalam Tuhan. Ya, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu menguduskan kita. Sanctify them through thy truth. Thy word is the truth. That's the way we keep the Shabbat holy. Itu caranya kita menjaga atau kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Itu tetap berada di dalam firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, entah kita baca firman, kita menyanyi, kita membantu orang yang sedang susah, yang sedang perlu, atau kita memberitakan Injil, kemana saja, menyembuhkan orang, itu semua pekerjaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus juga lakukan. Jadi kita juga harus lakukan itu kapan aja. Kita tidak melakukan hari Sabat seperti orang-orang Farisi yang munafik, orang-orang yang mereka mau bantu lembu mereka yang masuk ke dalam sumur, tapi mereka nggak bisa bantu orang yang lagi sakit. Manusia, sesama manusia, mereka nggak bantu. Itu orang-orang yang munafik, yang Tuhan selalu tegur. Jangan sampai kita seperti mereka. Kita lakukan kehendak Tuhan seperti Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Jadi kita adalah anak-anak Allah yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Amin. Next ya, ini tentang Paskah. Ada beberapa perdebatan, tapi kita tetap maju ya. Kita tetap coba untuk istilahnya melihat sedikit lah, mengupas sedikit saja bagaimana ada perbedaan. Kok bisa ada perbedaan, kok bisa ada sesuatu yang aneh, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kita yang benar, tapi Tuhan Yesus yang benar. Hanya firman Tuhan yang benar. Amin. Jadi di sini ada dua pertanyaan di sini. Paskah, Passover, Pesach, atau Easter? Paskah itu kebangkitan atau kematian? Nah, kadang nih kita dengar ya, orang-orang tuh pada bilang Happy Passover, atau ada juga yang bilang tuh versinya Happy Easter. Nah, itu ada beberapa versi Alkitab yang bahasa Inggris yang mereka memang pakai kata Easter, bukan Passover. Sedangkan sebenarnya itu yang benar itu Passover kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia-nya Paskah. Nah, kalau Easter ini nanti kita masuk ke sana. Kita nggak akan bahas terlalu dalam tentang historisnya, originnya, nggak usah, karena mungkin terlalu panjang dan yang intinya bukan itu kok untuk acara ini. Intinya adalah nanti kita akan bahas. Oke, bentar. Paskah itu kebangkitan atau kematian. Nah, ini juga yang kadang buat kita bingung ya, kok ini Paskah kita laksanakan di firman Tuhan, ini Tuhan Yesus mati nih pas makan Paskah sebelum dia mati. Kok kita ngerayakannya pas kebangkitan ya? Kok aneh ya? Oke, kita masuk ya. 1, 2, 3.
Pertama, izinkan saya mengatakan bahwa tidak pernah ada namanya Hari Raya Easter atau Ishtar, pemujaan Dewi Ishtar. Di dalam hukum Taurat bangsa Israel tidak ada. Pernyataan tersebut dilandasi dengan firman Tuhan di Imamat 23, disebutkan hari-hari raya bagi Tuhan Allah Israel, dan tidak ditemukan satupun teks asli atau terjemahan Inggris King James Version dan Indonesia terjemahan baru yang menyatakan hari raya Easter atau Ishtar, dan tidak ada namanya telur Paskah atau kelinci Paskah, karena itu adalah ajaran bangsa-bangsa penyembah Allah lain, termasuk Sunday, Natal, ulang tahun, Halloween, Valentine, dan lain. Nah loh, pasti pada kaget ya. Oke, bentar, jangan salah hakimi dulu ya. Patokan kita adalah firman Tuhan, Allah semesta alam. Jika ada yang menambahi dan atau mengurangi perintah dan ajaran Tuhan, ia akan dihukum Tuhan. Mari kita adakan perbedaan antara perintah Tuhan dan tradisi manusia. Kebanyakan orang akan memilih tradisi daripada perintah dan ajaran Tuhan. Itu ada di Markus 7 ayat 6-9, Matius juga ada. Tidak perlu heran, karena itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Orang memilih tradisi daripada perintah Tuhan. Itu udah sifat dasar manusia untuk berdosa, untuk melanggar, untuk memberontak. Itu udah sifat dasar sejak dari Adam dan Hawa. Jadi mari, kalau kita udah ditebus Tuhan dengan darahnya, kita kembali lagi ke perintah ajaran Tuhan. Amin. Dia menulis hukumnya dengan di loh hati kita. Kita tidak punya hati yang keras lagi seperti batu, kita hati yang taat, yang mau dengar-dengaran. Amin. Haleluya. Lanjut. Oke, ini saya punya dua jadwal, dua gambar. Ini saya screenshot sih. Yang satu ini jadwal Hari Raya Paskah di Indonesia, yang satu ini Paskah di Israel. Sebenarnya bukan hanya di Israel, tapi kebanyakan seluruh dunia mereka pakai jadwal ini. Tapi anehnya Indonesia masih pakai jadwal dari Roma Katolik. Ya itulah. Nah di sini ada perbedaan. Kalau kita notice baik-baik, ada perbedaan. Dimana kita itu, Indonesia itu kita merayakan Jumat Agung, sedangkan di luar sana nggak pernah ada yang namanya Jumat Agung. Ada tapi nggak ada gitu. Gimana ya, pokoknya di kita ini masih pakai doktrin dari Roma Katolik ya, karena memang ya ajaran Roma Katolik itu ya gitulah. Pokoknya kita balik aja ke firman Tuhan. Jadi di sini juga kebangkitannya tuh namanya Paskah. Nah padahal sebenarnya Paskah tuh tentang kematian. Oke, nanti kita bahas lagi. Kalau di Israel ini mereka ngadainnya tanggal 7 Maret, besok Sabtu, untuk yang 2021 ini. Karena di sana pas jatuh Nisan 15 kalau nggak salah ya, saya juga lupa, maaf. Nanti berakhirnya pas 4 April hari Minggu. Nah itu dia, kok ada bedanya ya, kenapa ya? Ya kita lihat ya, kenapa ada perbedaan. Mari kita samakan persepsi dahulu. Paskah adalah hari di mana pengorbanan Tuhan Yesus dimulai, ditandai dengan perjamuan makan Paskah oleh Yesus bersama murid-muridnya pada malam hari sebelum hari persiapan orang-orang Yahudi. Nah ini ayat-ayatnya tolong sambil dibuka ya, biar sambil baca. Kalau saya buka lagi nanti panjang sekali videonya, gak apa-apa ya. Mari kita sama-sama belajar. Amin. Hari persiapan itu maksudnya adalah hari raya roti tidak beragi, di mana mereka harus mengadakan pertemuan kudus pada hari pertama setelah hari Paskah, dan tidak melakukan pekerjaan apapun seperti Syabat mingguan. Total hari perayaan untuk Paskah dan roti tidak beragi ada 8 hari. Jadi 1 hari Paskah, 7 hari raya roti tidak beragi. Itu ada di Imamat 23. Amin. Menurut website Chabad.org, orang Yahudi merayakan Paskah dan roti tidak beragi tahun ini dari 27 Maret sampai 4 April. Itu bukan 9 hari loh, tapi 8 hari. Karena hari mereka dimulai dari matahari terbenam sampai berakhir pada matahari terbenam esoknya.
Oh ya benar, berarti Nisan 15 ya ini ya. The holiday of Pesach or Passover falls on the Hebrew calendar dates of Nisan 15 to 22. Nisan ini bulan pertama kalendernya Yahudi. Tadi dari kita. Kemudian Pesach 2021, Passover falls out at sundown on Saturday, March 27th and ends at nightfall on April 4th. Haleluya, puji Tuhan. Next, mari kita catat ya, tidak ada namanya Paskah Kebangkitan. Tidak ada. Seriously, man, tidak ada. Gak ada namanya Paskah Kebangkitan. Kalau Paulus ada di sini, mungkin Paulus bakal ketawa. Gak ada namanya Paskah Kebangkitan. Orang-orang sebut Paskah Kebangkitan. Gak ada. Paskah itu hanya tentang kematian anak domba Allah. Amin. Nah, sedangkan hari kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari raya yang disebut dengan hari panen hasil pertama. First fruit. Yes. Kenapa gitu ya? Kok bisa? Nah, jadi kebangkitan Tuhan Yesus bukan disebut Paskah, melainkan hari panen hasil pertama. Pengorbanan anak domba Allah, yaitu saat penggiringan dan penyembelihan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, itulah yang disebut Paskah. Dan lagi, tidak ada namanya Jumat Agung. Tuhan Yesus tidak mati pada hari ke-6 atau Jumat. Boom. Wow. Kok bisa? Kok dari mana itu pernyataan itu? Coba kasih tahu dulu apa maksudnya? Oke, saudaraku terkasih, baiklah. Kita membaca apa yang disebut dengan hari persiapan Syabat, benar? Nanti boleh silakan dibuka ayatnya, silakan. Nah, maksudnya Syabat tahunan, hari besar, yaitu dalam kasus ini adalah Paskah dan roti tidak beragi. Beda dengan Syabat mingguan atau Sabtu. Jadi yang dikatakan di 4 Injil ini hari persiapan Sabat ini bukan hari persiapan Sabat 1 Jumat ke Sabtu, bukan. Jadi nggak ada namanya Jumat Agung. Teori Jumat Agung itu karena mereka pikir ada hari persiapan, oh besok Sabat gitu. Jadi hari persiapan Jumat, oh matinya Jumat. Enggak gitu. Enggak. Oke. Ingat tandanya, kita ingat tandanya Tuhan kasih. Tuhan harus ada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan yang besar itu. Amen. Harus ada dalam perut bumi. Ini tandanya, jadi kita pegang tandanya ini, oke? Nah, jika dihitung dari Jumat sore, tentu tidak cukup. Hanya 1 hari saja menurut hitungannya orang Yahudi. Jumat malam ya. Terus ke Sabtu malam, itu cuma 1 hari. Nah, Sabtu malam ke Minggu subuh Tuhan Yesus sudah bangkit. Berarti cuma 1 hari aja dong. Kalau sesuai hitungannya orang Yahudi, kan Tuhan Yesus matinya di Golgota, masih dekat Yerusalem. Orang-orang Yahudi di situ. Jadi pasti hitungannya logikanya logika orang Yahudi. Kalau 1 hari ya 1 hari, 3 hari ya 3 hari, 3 hari ya 3 hari 3 malam ya 3 hari 3 malam gitu. Nah, tapi nih kalau kita coba tarik ke belakang lagi nih dikit nih, yaitu hari keempat, hari Rabu petang, maka sampai Minggu subuh ditemukan kuburnya telah kosong. Nah, coba nih gini, saudara ambil kertas, ambil pensil ke pulpen, silahkan kita hitung, kita buat kayak garis, kita buat titik-titik, dan titik-titiknya itu menandakan tentang hari-hari. Nah, kita coba kita logikakan hari pertama adalah hari Minggu. Amin. Minggu 2 Senin, 3 Selasa, 4 Rabu dan seterusnya.
Coba kita buat kayak gitu. Dan kemudian coba kita hitung, kalau kita hitungannya orang Yahudi ya, hitungan orang Yahudi kan mereka dari malam masuk matahari terbenam, itu mulai hitung hari baru gitu. Kita mulai dari situ ya. Coba kalau Rabu malam, Tuhan Yesus kan matinya petang, ya kan? Sebagai domba Paskah itu kan disembelih pada petang hari itu. Tuhan Yesus juga mati petang, menyerahkan nyawanya petang. Kemudian Yusuf alif orang petinggi, pemimpin atau apa gitu, saya lupa, maaf, yang dia menurunkan mayatnya Tuhan Yesus dari kayu salib lalu dibawa ke dalam kubur yang masih baru itu. Nah itu itu Rabu malam ya. Coba kita hitung Rabu malam, Rabu sampai besoknya Kamis malam, mau masuk ke malamnya Kamis gitu, 1 hari, kemudian Rabunya juga 1 malam ya, Rabu malamnya 1 malam, berarti 1 malam 1 hari, amin, 1 malam 1 hari, kemudian besok lagi Kamis malam ini, besok sampai matahari terbit 1 malam, terus matahari terbit terus sampai nanti terbenam lagi, itu 1 hari, amin, kan 3 hari 3 malam ya saudara-saudara. Kemudian Kamis mau ke Jumat, Kamis malam 1, Jumat pagi sampai besoknya itu 1 malam, kemudian itu sudah 2 malam 2 hari, 2 hari 2 malam, pertama 2 malam 2 hari, oke. Terus dari Jumat malam itu sampai besok matahari terbit lagi itu 1 malam, terus Sabtu sepanjang hari ini, itu hari Syabat mingguan ini adalah 1 hari sampai matahari terbenam lagi, berarti udah 3 hari 3 malam nih Sabtu. Sorry, I'm burping. Udah 3 hari 3 malam nih. Terus setelah itu saya seharusnya buat gambarnya ya, maaf saya lupa masukin nih gambarnya, gimana cara ngeditnya ya, nanti deh saya coba edit. Masuk ke situ, terus itulah sebabnya kenapa mereka baru sempat beli rempah-rempah malam itu mereka beli rempah-rempah, terus abis Syabat itu kan nggak boleh keluar mana-mana kan, nggak boleh bekerja, nggak boleh beli apa gitu, nggak boleh. Jadi setelah berakhir Sabat itu malam itu mereka beli rempah-rempah, terus mereka tunggu besok subuh baru ke kuburnya Tuhan. Nah di situ baru mereka ketemu kuburnya udah kosong, Tuhan Yesus sudah tidak ada. Kubur itu tepat 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Murid-murid Tuhan Yesus pasti paham benar tentang ini, harus paham benar tentang ini, karena ini treasure, ini harta pengetahuan dari Tuhan. Kalau tanpa Tuhan buka misteri ini, kita juga nggak tahu, kita juga ya udah ikut-ikut aja, gitu ya, ikut-ikut aja Jumat Agung, ikut-ikut aja gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu bos, nggak gitu kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, mama, nggak kayak gitu ya. Semoga Tuhan memberkati kita senantiasa dengan pengetahuan dari Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Bukan supaya kita mau gagah-gagahan sama orang, mau debat-debatan atau mau sombong-sombong. Janganlah, nggak penting itu semua tuh. Mending kita melakukan apa yang Tuhan mau aja tuh, mengasihi Dia dengan segenap kita dan mengasihi sama kita, itu aja. Oke, next. Jadi yang benar adalah merayakan Paskah terlebih dahulu ya, 27 Maret. Lalu esoknya merayakan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari, 28 Maret sampai 4 April, dengan mengadakan pertemuan kudus pada 28 Maret, hari pertama, dan hari ke-7 itu ada pertemuan kudus. Dan kemudian hari raya panen hasil pertama sebagai peringatan bahwa Tuhan Yesus adalah anak sulung yang pertama
yang bangkit dari kematian. Ada amin, saudara-saudara? Kenapa kebangkitan Tuhan jatuh? Kita sebut sebagai hari raya panen hasil pertama karena Tuhan Yesuslah buah sulung. Tuhan Yesuslah anak sulung pertama bangkit dari kematian. Nanti kita semua akan ikut seperti dia. Kita akan diubahkan tubuh kita menjadi tubuh rohani, hidup kudus seperti malaikat. Saat ini Tuhan Yesus itu kudus, luar biasa di sorga. Dia anak sulung pertama yang bangkit. Amin. Nah, nanti kita bahas lagi. Mungkin kalau ada kesempatan kita bahas lagi tentang itu lebih dalam lagi. Nah, kalau gitu kita rayakan 3 hari kemudian setelah Paskah atau kematian Tuhan Yesus, yakni 30 Maret. Amin. 3 hari kemudian, 3 hari full kemudian baru kita rayakan. Nah, lalu ditutup dengan pertemuan kudus pada hari ke-7 atau 4 April nanti. Ini menutup hari raya roti tidak beragi ya. Oke. Nah, sebelum kita diubahkan kelak ke tubuh rohani, kita harus menderita dahulu demi nama Yesus Kristus. Singkirkan dosa-dosa, ragi-ragi itu, sangkal diri, pikul salib tiap hari. Mau kita malu apapun, menderita apapun, mau kita berat sekali lakukan itu semua, harus ya pikul salib itu malu loh. Itu suatu yang sangat hina, hukuman yang sangat hina. Itu penyaliban itu sangat menderita, sangat hina. Jenis hukuman yang paling kecil sebenarnya itu penyaliban, salib itu. Nah, kemudian sangkal diri ini perlu, saudara-saudara. Jangan kita harus mati terhadap diri kita, mati, dan kita bangkit dengan Kristus. Kita mati dengan Kristus, bangkit dengan Kristus. Itu arti baptisan itu ya. Jadi diri kita ini tidak lagi menonjol. Diri kita ini makin berkurang, Tuhan Yesus makin bertambah. Tuhan Yesus yang ambil alih hidup kita. Tubuh, jiwa, roh kita itu kita ikatkan pada Dia, sehingga kita tidak lagi terbuai dengan godaan, dengan diri kita yang dulu mungkin aku sih gini, aku sih gitu, aku dulu nih kayak gini, kayak gitu, aku orangnya gini. Itu jangan ada lagi. Yang harus ada tuh, Tuhan Yesus kayak gini ya, ya udah buat itu yuk. Tuhan Yesus kayak gini ya, gitu. Tuhan Yesus terus. Nah, itu baru murid-murid Tuhan. Itu baru murid-murid Tuhan. Oke, Tuhan taruh itu kuk yang ringan, gak berat kok, enak kok, serius deh, enak, penuh sukacita, damai sejahtera. Meski kita dihina, diolok, dicaci, kita tuh penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kita penuh kasih, kita penuh pengharapan di dalam Tuhan. Jangan takut, saudara-saudara. Tetap kita lakukan apa yang berkenan pada Tuhan, hanya pada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Memang kita harus hidup damai dengan manusia, tapi kita harus lebih mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Nah, ini penderitaan yang kita alami, kita sangkal diri pikul salib ini, ibaratnya itu kita makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Bayangkan roti tidak beragi itu, ya rasanya apa roti tidak beragi? Pernah makan nggak? Saya pernah, saudara. Saya buat sendiri gitu, saudara. Rasanya ya begitulah. Coba sekali buat roti tidak beragi. Kalau panas-panas enak kok. Sayur pahit, kalau saya pakai pare itu enak kok. Kalau ada yang mau pakai sayur pepaya, boleh sayur pepaya, penting pahit aja. Kalau di Israel mereka ada sayur sendiri, nggak ada mungkin mereka pare mungkin nggak ada. Ya udah, kita pakai apa yang ada aja di sini, nggak apa-apa. Gak usah yang religius banget yang harus ini, gak usah.
Intinya kita lakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan, itu aja. Tuhan Yesus gak ribet-ribet kok. Oke? Nah, maka benar bahwa Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, termasuk hari-hari raya bagi Tuhan YHWH Allah Israel. Merayakan hari raya Tuhan bukan berarti balik ke kuk perhambaan Taurat seperti orang-orang Galatia yang bodoh. Tapi kita semakin memahami bahwa pekerjaan Tuhan Yesus tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa di sorga, untuk menggenapi kitab Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Kita tidak perlu sembelih domba lagi, karena Tuhan Yesus sudah jadi korban satu kali untuk selamanya. Memakan roti tidak beragi dengan sayur pahit dan minum anggur dalam perjamuan makan Paskah, dan 7 hari ke depan sebagai peringatan akan pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan juga sebagai peringatan akan perintah Tuhan supaya kita ikut Dia, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ingat, setiap hari itu Tuhan catat, setiap hari itu tercatat apa aja di tiap hari kita itu udah kita lakukan apa aja. Setelah lahir baru apa itu perlakuan pekerjaan kita apa aja di dalam kerajaan Tuhan, apa aja. Itu semua tercatat. Apakah kita di situ ada pikul salib, ada sangkal diri, apakah kita di situ masih marah-marah, atau masih ngomongin orang, atau masih punya berhala lain misalnya. Wah, jangan sampai itu. Pasti kita udah bisa berubah, pasti kita udah banyak melakukan yang terbaik buat Tuhan, semuanya hanya untuk Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Mazmur 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Pengetahuan atau hada'ath untuk mengenal Allah adalah penting supaya tidak binasa. Itu ada di Hosea 4 ayat 6. Tapi ingat, jangan kita menjadi orang sombong dan munafik seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menolak baptisan Yohanes Pembaptis dan yang membunuh Sang Mesias Tuhan Yesus. Itu dia tadi, jangan sampai kita punya roh yang religius, roh yang ingin tampil, tapi sebenarnya mereka gak melakukan kehendak Tuhan. Mereka ingin kelihatan benar di depan, tapi di belakang mereka lakukan kejahatan. Jangan sampai seperti itu. Oke, Tuhan melihat semuanya. Ini ayat yang luar biasa ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Saudara paham ayat ini? Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat ini bahwa kamu sudah ambil kunci pengetahuan, kamu udah punya kunci pengetahuan itu, kamu udah mengerti tentang hukum Taurat, itu pengetahuan. Ada di ayat lain yang Paulus bicara juga tentang hukum Taurat ini, pengetahuan juga. Ada kebenaran, ada pengetahuan itu, dan mereka ahli Tauratnya udah pegang ini, tapi mereka tidak mau masuk ke dalamnya. Maksudnya mereka hanya di pintu aja, mereka nggak mau melakukan perintah Tuhan, mereka nggak mau benar-benar turuti apa mau Tuhan, mereka buat perintah lain. Jadi mereka tuh baca hukum Taurat, terus ada terjemahan buku-buku rabi yang ada ditegur oleh Sakaria, itu mereka buku-buku itu. Nah, jadi hanya hukum Taurat yang harusnya mereka taati, tapi ternyata mereka taati buku-buku rabi yang lain, kayak Talmud yang mereka bawa dari Babel. Talmud itu isinya luar biasa kecil, luar biasa jahat itu. Pokoknya jangan sampai kita ikuti apa yang di dalam Talmud itu deh, itu luar biasa jahat. Mereka bicara tentang Tuhan Yesusnya itu jahat sekali, tentang orang-orang Kristen. Jangan sampai kita ikut itu. Tapi kita peroleh pengetahuan itu dari Tuhan sendiri. Roh Tuhan yang mengajar kita, dan kita harus melakukannya.
perlu untuk melakukannya supaya kita semakin hidup menghidupi firman itu. Milikilah keadilan dan kasih Allah, keadilan dan kasih Allah. Jangan satu dilakukan, yang lain tidak. Jangan, lakukan semuanya dari Tuhan, keadilan dan kasih Allah. Barang siapa yang bertelinga, baiklah ia mendengar. Yang bertelinga, baiklah ia mendengar. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjelang Paskah dan Hari Raya Tidak Beraji. Shalom.